kali ini saya akan berbicara mengenai hal yang dirasakan oleh hampir semua ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah, yaitu belajar online atau belajar dalam jaringan, disingkat daring. Nah, bagi saya, adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita harus banyak merubah berbagai aspek kehidupan kita ya. Dan salah satunya di aspek pendidikan dan pola asuh anak, gitu ya. Jadi, sejak pemerintah mengumumkan status siaga darurat gitu ya COVID-19 ini, maka sekolah ditutup. Jadi anak-anak akan sering berada di rumah bersama kita, bersama orang tuanya. Itu artinya apa? Artinya kita memiliki banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak kita. Kita jadi lebih bisa ya memantau tumbuh kembang anak kita. Kita jadi lebih tahu keseharian dia gitu ya. Kita jadi lebih tahu dia bermain dengan siapa. Kita jadi tahu juga pola-pola bermain anak, pola dia bersosialisasi. Kita jadi lebih mengenal anak kita. Nah, sejak pemerintah menyatakan status tanggap darurat ini, jadi sekolah atau kegiatan belajar mengajar dihentikan. Apa yang terjadi? Anak-anak akan terus berada di rumah, tapi sekolah akan mencari atau menggunakan sistem belajar mengajar yang baru. Jadi pemerintah dalam hal ini ya sekolah melakukan inovasi gitu ya, agar anak-anak tetap memahami materi-materi pembelajaran gitu ya, kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilakukan di sekolah, maka sekarang dilakukan di rumah dengan memberikan video-video ataupun pelatihan-pelatihan ataupun tugas-tugas gitu ya, dengan harapan anak-anak tidak ketinggalan materi yang seharusnya dia tempuh selama di sekolah ya, karena bagaimanapun pula ya kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini dan entah kapan anak-anak bisa bersekolah. Jadi materi-materi tersebut harus tetap diberikan agar anak-anak itu tidak ketinggalan. Nah, disinilah masalahnya. Karena yang menjadi guru adalah orang tua masing-masing. Disinilah masalah besarnya. Saya lihat di berbagai media sosial gitu ya, bahkan di lingkungan saya sendiri, termasuk saya sendiri, mulai terjadi konflik-konflik antara orang tua dan juga dengan anaknya, karena harus membiasakan diri untuk menjadi guru bagi anak-anaknya gitu ya. Dan ini menjadi masalah besar gitu ya. Kenapa menjadi masalah? Ya, karena pertama, kesibukan orang tua, terutama para ibu ini ya, dengan tugas-tugas rumahan, apalagi kalau ada yang sambil bekerja gitu ya, membagi waktu untuk melaksanakan pekerjaannya yang di rumah, juga tanggung jawabnya di instansi tempat dia bekerja, juga ditambah lagi dengan membimbing anaknya untuk belajar, untuk memahami, bukan hanya belajar ya, memahami dan juga membantu anak-anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang terjadi ya, ibu-ibu atau orang tua itu biasanya menjadi bertengkar dengan anaknya, berkonflik dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena mendidik anak gitu ya untuk terbiasa belajar di rumah seolah-olah dia belajar di sekolah itu sulit. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Ditambah lagi tidak ada istilahnya tuh guru yang membuat dia menjadi segan gitu ya. Karena dengan orang tua sendiri anaknya jadi lebih santai gitu. Dan sekarang orang tua selain menjadi orang tua juga harus menjadi guru, menjadi mentor anak-anaknya, mengajari materi yang sudah lama sekali dia lupakan. Banyak sekali materi-materi yang harus diingat ulang oleh orang tuanya. Dan ini menjadi masalah besar. Kemudian yang terjadi, biasanya anak menjadi stres, orang tua apalagi. Makanya ada istilah daring bikin orang tua darting atau daring bikin darah tinggi. Kenapa? Karena biasanya anak ini sulit sekali untuk menjadi disiplin kalau di rumah sendiri dengan orang tua sendiri, karena berbeda dong di rumah dengan institusi sekolah. Tidak ada yang dia segani. Nah, yang saya prihatin beberapa kali saya lihat di media sosial ataupun di televisi ya, bahkan ada yang sampai mungkin karena tertekannya orang tua tadi sampai memukul atau memarahi anaknya secara berlebihan karena anaknya ini tidak mau belajar atau tidak mau mengerjakan tugasnya. Saya pikir hal ini tidak perlu sampai
segitunya terjadi ya. Kita tidak perlulah sampai menekan anak-anak kita untuk menyamakan ya kondisi dan situasinya ketika dia sedang bersekolah. Karena apa? Baik sekolah, guru, kita orang tua dan juga anak-anak kita itu sedang di dalam masa transisi perubahan ini. Kita semua sedang berada di dalam masa transisi ini. Jadi kita seharusnya sedikit inovatif gitu ya, tapi juga jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Saya paham apa yang dirasakan oleh para orang tua di luar sana, karena mereka ingin anaknya tetap mampu menerima pelajaran dengan baik. Tidak ingin anaknya ketinggalan, ingin anaknya tetap berprestasi, atau kalau biasanya dia ranking tetap ingin ranking gitu ya. Tapi jangan lupa situasi dan kondisi tidak sama lagi ya. Itu bukan berarti saya mau mengatakan bahwa kita boleh bersantai-santai, tidak. Kalau bagi saya pribadi, saya tetap ingin anak saya melakukan yang terbaik ya. Dia mengerjakan tugas tepat waktu, dia menulis dengan baik, dengan rapi. Tapi saya tidak ingin memaksakan ya. Saya tidak ingin memaksakan segala sesuatunya harus sempurna. Kalau misalnya dia terlalu capek atau tidak mood ya, atau situasi sudah cukup panas gitu ya, saya sendiri sudah cukup emosi dan dia juga tidak nurut gitu ya untuk mengerjakan tugas tepat waktu, saya akan sedikit fleksibel gitu ya. Jadi saya akan katakan dengan sejujurnya kepada wali kelas atau guru bahwa kalau misalnya tugas yang diberikan tidak tidak memenuhi standar gitu ya, atau tidak berkualitas gitu ya, saya akan katakan sejujurnya bahwa dia dalam kondisi yang tidak mood atau dia malas mengerjakan itu. Jadi saya pikir kalau terlambat mengumpulkan atau melaksanakan tugas yang diberikan tidak tepat waktu, saya pikir guru pun masih cukup masih cukup ngerti gitu ya. Karena anak-anak tidak sama situasinya seperti kayak di bawah didikan mereka. Saya lihat ada banyak sekali orang tua di luar sana yang sangat tertekan dengan situasi ini. Saya pikir kita nggak perlu terlalu tertekan dengan situasi ini. Biarkan saja berjalan, biarkan saja mengalir gitu kan ya. Kalau memang misalnya anak kita itu sulit dididik atau sulit diarahkan, bicarakan baik-baik dengan anaknya, bicarakan baik-baik dengan gurunya. Atau konfrontasikan, ya, ceritakan kepada wali kelas atau gurunya ya. Kalau misalnya anaknya sudah cukup besar, katakan. Ya, jadi guru juga akan mengetahui kesulitan untuk menghadapi anaknya di rumah ini begini-begini, dan anaknya nanti jadi menjadi lebih bertanggung jawab kalau dia tahu bahwa belajar mengajar ini tidak hanya terjadi di rumah, tapi guru juga ikut memantau. Bagi saya pribadi, saya tidak malu dan saya tidak pernah mau memaksa anak saya untuk mencapai prestasi atau ranking 1, 2, 3, tidak. Tapi saya selalu mengarahkan anak saya untuk melakukan yang terbaik. Kalaupun nanti di sekolah dia mendapatkan peringkat yang baik, ranking 1, 2, atau 3, itu adalah relevansinya gitu ya. Jadi itu bukan tujuan utama saya. Ya. Begitu pula waktu daring, waktu membimbing anak belajar di rumah, nilai terbaik, nilai 100 ya, atau nilai-nilai yang tertinggi itu bukan tujuan utama saya. Saya tahu betul ketika kita begitu tertekan, begitu emosional menghadapi anak kita jadi lupa esensi dari mendidik anak. Saya pikir mendidik anak itu bukan hanya mengarahkan anak untuk jago atau menjadi berprestasi di sekolah, tidak. Tapi mendidik anak itu membentuk karakternya, mentalnya. Jadi kalau saya marah-marah ketika saya sedang mengajarin pelajaran di rumah, menggantikan gurunya, berarti saya lupa ya. Saya lupa tugas saya yang utama apa. Tugas saya yang utama bukan menjadikan dia juara 1 di sekolahnya, bukan. Tugas utama saya adalah membentuk karakter dia menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik. Ketika saya marah-marah, sebenarnya saya sedang menginvestasikan perbuatan negatif tadi ke masa depan dia. Karena apapun yang kita katakan, yang kita lakukan di hadapan anak-anak kita, itu artinya kita sedang memberikan contoh atau teladan.
Jadi saya harus sangat hati-hati di sini. Saya tidak mau dia ranking di sekolah, mempunyai prestasi yang baik sekolah, tapi mempunyai karakter yang buruk. Itu bukan cara mendidik yang benar, saya pikir. Saya menjadi sadar bahwa pandemik ini mendorong kita, dalam tanda kutip, memaksa kita untuk lebih dekat dengan anak-anak kita, untuk mendidik langsung anak-anak kita, untuk mengawasi mereka. Ini berbicara mengenai pola asuh sebenarnya ya. Bukan karena dia tidak lagi sekolah di sekolah, kemudian dia di rumah menjadi beban keluarga, bukan. Itu adalah tanggung jawab saya, dan oleh karena saya tidak peduli istilahnya kalau dia mau ranking atau tidak. Yang penting saya bisa mendidiknya dan saya berusaha untuk menjaganya gitu ya. Karena kalau anak kita sering bersama kita, otomatis kita tahu ya pergaulannya, lingkungannya, dan kita akan mengurangi bahaya-bahayanya gitu ya. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Dengan sering bersama kita, mudah-mudahan situasi tersebut masih bisa dikendalikan. Dan mengenai pola didik, saya kembali lagi tegaskan di sini, saya katakan kita sebenarnya para ibu tidak perlu tertekan. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa stres, seperti tugas harus dikumpul jam sekian, tanggal sekian gitu ya. Oke, jalani saja, fleksibel saja. Ya, jangan terlalu menekan. Artinya apa? Kalau kita sangat tertekan, kitanya jadi marah-marah, anak kita juga jadi kena sasaran kemarahan, jadinya dia akan yang berbahaya, dia akan mengikuti pola pikir kita, perbuatan kita yang marah-marah tadi. Jadi apa yang sebenarnya ingin kita kejar di sini? Gitu ya, prestasi di sekolah ataukah mendidik anak dengan benar? Kalau saya katakan bahwa sesungguhnya di dalam di lingkungan manapun tugas kita lah yang bertanggung jawab secara penuh untuk mendidik anak kita menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, meskipun dia tidak berperingkat nomor 1 di kelasnya, tidak ranking 1 di kelasnya. It's okay. Ingatlah, zaman sekarang tidak sama seperti dulu. Fleksibel, jangan terlalu menekan diri sendiri, jangan tertekan, dan juga jangan menekan anak. Inovatif. Jadi kalau misalnya kita tidak dapat membimbing dia di jam-jam sekian, bikin kesepakatan. Nanti setelah ini jam sekian kita belajar, kita tentukan waktunya. Kalaupun besok dianya ngambek, tidak mau di jam itu, kita ubah lagi. Dan kalaupun dianya tidak mampu mengerjakannya tepat waktu, bilang kepada gurunya, katakan sebenarnya, katakan situasinya. Saya pikir guru-guru juga akan mengerti gitu ya. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu di luar sana. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.